Oke, kita berjumpa lagi di Dan Story ya. Jadi kita memang masih dalam suasana mengenang sang kreator kita Akira Toriyama ya. Tapi kita percayakan aja kepada sang penerusnya ya. Entah itu Toyotaro atau siapa ya, kita percayakan aja kepada mereka, oke? Jadi temanya hari ini kita akan ngomongin soal salah satu big villain yaitu Majin Buu ya. Pasti udah pada tahu semua tentang villain yang satu ini ya. Cuma kita di sini nggak akan panjang lebar ngomongin tentang Majin Buu ini. Di sini kita cuma ngomongin tentang transformasi atau perubahan bentuknya aja. Ya seperti kita tahu ya, Majin Buu bisa berubah bentuk atau bertransformasi dari entitas yang diserapnya. Dan fakta uniknya adalah di sini penamaan dari transformasi atau perubahan bentuk dari si Majin Buu ini sebagian besar dibuat atau diciptakan dan dipopulerkan oleh para fans dari Dragon Ball itu sendiri ya. Dan biar kalian gak bingung ya, jadi apapun bentuk, form dan perubahannya di sini kita akan menamakannya Majin Buu ya. First kita akan introduce dulu ke dalam bentuk original dari si Majin Buu ini ya. Form atau bentuk ini dinamakan Majin Buu Junsui atau julukannya yang biasa kita dengar Kid Buu. Jadi ini adalah bentuk asli dari si Majin Buu ini. Kid Buu ini pertama kali diperlihatkan di Dragon Ball Z episode 277. Saat pertama kali BBD membangkitkan kembali Majin Buu ya dan menghancurkan planet Alpha ya. Kid Buu ini memiliki watak atau sifat suka menghancurkan dan agak susah untuk dikontrol. Di scan ini juga diperlihatkan flashback Majin Buu yang melakukan pertarungan dengan para Supreme Kai. Dan akhirnya versi Majin Buu ini dimunculkan kembali dalam pertarungan akhirnya melawan Son Goku. Versi selanjutnya adalah Huge Buu. Kebanyakan dari kita menyebutnya Ultra Buu atau Buff Buu. Saat pertarungannya dengan para Kaioshin, Majin Buu yang masih dalam bentuk originalnya ya atau Kid Buu membunuh Supreme Kai Utara dan juga Supreme Kai dari Barat, serta menyerap South Supreme Kai dari Selatan. Dan sempat melakukan pertarungan dengan Grand Supreme Kai dengan menggunakan versi Buff Buu ini. Dan setelah berhasil mengisap Grand Supreme Kai ya, Majin Buu kembali bertransformasi menjadi Innocence Buu atau Mujakina Majin Buu ya. At least setelah menyerap Grand Supreme Kai, Majin Buu ini memiliki sifat agak lebih kekanak-kanakan ya dan lebih suka bermain-main. Dan karena BBD merasa sulit untuk mengendalikan Majin Buu yang memiliki sifat seperti ini, maka BBD kembali menyegel Majin Buu ya ke dalam segel atau kukun ya istilahnya. Dan mengirim Majin Buu yang tersegel ini kembali ke planet Bumi, yang juga merupakan target selanjutnya dari si BBD. Dan setelah doppelganger BBD, yaitu BBD berhasil membangkitkan Buu kembali setelah pertarungan antara Son Goku dan juga Vegeta. Sosok Majin Buu inilah yang diperlihatkan pertama kali dalam sequel Dragon Ball Z. Innocent Buu masih memiliki sifat konyol dan kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Dan akhirnya BBD pun harus berakhir di tangan Innocence Buu ini. Seiring berjalannya waktu, Innocence Buu ini menjalin persahabatan baik dengan sang pahlawan bumi kita ya. Siapa lagi kalau bukan Mr. Satan. Setelah sang pahlawan bumi kita, Mr. Satan ditembak oleh Van Zandt ya, Innocence Buu mengeluarkan sisi jahat dalam dirinya. Versi ini disebut Evil Buu atau Junsui Aku Majin Buu. Ya kita biasanya nyebutnya Buu Kurus atau Buu Abu-Abu ya. Versi Buu ini adalah Majin Buu yang terlahir dari kemarahan Innocence Buu. Ya, tragedi tersebut menyebabkan terbaginya Majin Buu ke dalam dua sisi. Yang satu Evil Buu yang mewakili sisi jahat dan si Majin Buu yang memiliki sisi baik, yaitu kita sebut aja Mr. Buu. Oke, kita flashback dulu sebentar ya mengenai poin ini. Kenapa namanya berubah menjadi Mr. Buu? Kenapa bukan menjadi Innocence Buu aja seperti sebelumnya? Kalau kita flashback kembali ke kasus Nameless Namekian Split ya, Piccolo dan Kami. Tubuh awalnya yaitu memang tubuh Dewa Bumi Kami ya, tapi sebelum split itu terjadi namanya tetap Nameless Namekian. Nama Kami sendiri hanya sebagai pembeda antara hasil yang satu dengan yang lainnya ya. Dalam kasus ini Innocence Buu masih memiliki sisi jahat. Sedangkan Mr. Buu adalah hasil dari pelepasan sisi jahat yang dilakukan oleh Innocence Buu ya. Jadi hanya untuk membedakan versinya aja. Tapi nggak apa-apa kalau kalian beranggapan Innocence Buu dan Mr. Buu itu adalah sama ya. Dan Mr. Buu inilah yang nantinya akan membantu Son Goku saat di pertarungan akhirnya melawan Kid Buu ya. Dan melanjutkan kisahnya di Dragon Ball GT dan juga Dragon Ball Super pada saat Son Goku berhadapan dengan Moro. Oke, jadi balik lagi setelah Majin Buu terbagi ke dalam dua versi. Versi jahat adalah Evil Buu dan sisi baiknya adalah Mr. Buu.
Yang dimana power scale dari Majin Buu ini pembagiannya lebih besar kepada Evil Buu. Jadi Evil Buu memiliki power scale di atas Mr. Buu ya. Dan dalam pertarungannya dengan Mr. Buu ya, Evil Buu berhasil merubah Mr. Buu menjadi sebuah coklat dan memakannya. Dan dari kejadian itulah melahirkan satu versi baru lagi dari Majin Buu, yaitu Super Buu atau Majin Buu Aku. Super Buu memiliki kekuatan dan peningkatan kapasitas mental yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan Super Buu ini bisa menggunakan Ki Sense atau merasakan kehadiran Ki. Dalam versi ini Super Buu masih memiliki kesabaran ya, dan masih terdapat sisi baik dan juga konyol yang dimiliki oleh si Mr. Buu. Super Buu membunuh hampir semua penduduk bumi, dan setelah berhasil keluar dari Time Chamber, Super Buu merubah semua orang yang berada di istana kami menjadi coklat. Dan dalam pertarungannya melawan Z-Fighter ya, Super Buu berhasil menyerap Gotenks yang merupakan hasil fusion dari Goten dan juga Trunks ya. Dan juga di waktu yang sama berhasil menyerap Piccolo. Ya, jadi di sini banyak yang bilang versi ini adalah Buu-Tanks ya. Tapi sebenarnya Buu-Tanks ini adalah gabungan dari Super Buu, Gotenks dan juga Piccolo ya. Jadi bukan hanya Super Buu dengan Gotenks, ada Piccolonya juga ya. Kenapa penampilannya seperti Gotenks? Ya karena waktu dari fusion Gotenks masih berjalan. Dan di antara Gotenks dan Piccolo, Gotenks lebih mengungguli Piccolo dari segi power scale ya. Jadi penampilan Super Buu lebih ke arah Gotenks dengan menggunakan Metamoran Face. Tetapi juga mempunyai pengetahuan atau intelligence seperti Piccolo. Dan pada saat waktu durasi fusion dari Gotenks ini habis, penampilan Super Buu mulai berubah menjadi seperti Piccolo ya, karena Gotenks defuse. Dan di antara Goten, Trunks dan Piccolo, Piccolo lah yang lebih kuat dari mereka berdua. Pada fase ini para fans menyebutnya dengan Buu-Colo ya. Tapi tetap saja Buu-Colo ini adalah versi gabungan dari Super Buu ditambah Goten ditambah Trunks dan juga ditambah Piccolo. Dalam versi ini Super Buu mengalami penurunan power scale ya dari sebelumnya. Jadi Super Buu ini mengalami downgrade karena Gotenks defuse. Dan versi terakhir dari Super Buu adalah Super Buu Gohan Absorb ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Buuhan. Versi ini adalah versi terkuat dari Super Buu Absorption, yang dimana pada versi ini Super Buu sudah menyerap Goten, Trunks, Piccolo dan juga Son Gohan. Ya, power scale-nya biji mana bang? Ya nggak usah ditanya ya, itu pokoknya super kuat banget. Evil Buu ditambah Mr. Buu ditambah Goten ditambah Trunks tambah Piccolo tambah Gohan. Ya, rame ya. Itu pun kalau kita kesampingkan Shot Supreme Kai dan juga Grand Supreme Kai. Yang terakhir adalah versi reinkarnasi dari si Majin Buu ini ya, yaitu Up. Up canon gak bang? Iya, Up canon karena Up dimunculkan kembali di Dragon Ball Super saat Moro Arc ya. Up sendiri terlahir karena King Yema atau Raja Akhirat mendengar permintaan dari Son Goku untuk bertarung lagi dengan Majin Buu suatu saat nanti ya. Dan dalam Dragon Ball Super Chapter 66, Up ini membantu Son Goku dengan God Ki yang dimilikinya. Oke, sampai di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang menanyakan, kalau begitu Super Buu juga memiliki God Ki dong bang? Kan ada Mr. Buu juga dihisap. Ya di sini Dragon Ball Z belum sampai menganut aluran God Ki ya. Tingkatan tertinggi cuma sampai Grand Supreme Kai dan Super Saiyan 3. Untuk masalah Up punya God Ki atau tidak serta bagaimana nasibnya Grand Supreme Kai yang diserap oleh Buu, ya kita baru tahu setelah Dragon Ball Super rilis ya. Yang terakhir adalah Majup ya. Oke, mungkin ini nggak canon tapi nggak apa-apa kita masukin aja ya. Majup adalah hasil penggabungan antara Up dan Mr. Buu dalam Dragon Ball GT Baby Saga ya. Mr. Buu mengorbankan dirinya untuk menolong Up dengan menelan Revenge Death Ball ya. Dan dalam Dragon Ball GT, Majup ini mampu menggunakan Transfiguration Beam atau Beam Change ya, seperti kemampuan yang dimiliki oleh Majin Buu ya. Sayangnya di sini Majup tidak memberikan kontribusi banyak di dalam Shadow Dragon Saga ya. Dan apakah nanti Majup ini akan menjadi karakter canon atau enggak ya kita nggak tahu ya. Ya siapa tahu nanti Majup ini akan dimunculkan kembali dalam Dragon Ball Super. Oke, jadi itu tadi adalah semua transformasi atau perubahan bentuk dari si Majin Buu ini ya. Dan kalau kalian punya opini pendapat lain mengenai transformasi dari si Majin Buu ini ya, so tulis aja langsung di kolom komentar. Oke, see you next video.